Salam dan bahagia. Saya, Metusala Christopher Akal SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri Kiupunu Kabupaten Timor Tengah Utara. Video berikut adalah hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yakni dilema etika dan bujukan moral. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Hari ini saya berada di SMP Negeri Maubeli. Tujuan saya hari ini adalah akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, dilema etika maupun bujukan moral. Semoga sukses, Ibu. Ya, semoga. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Seperti tadi sebelumnya di luar saya kasih tahu bahwa hari ini saya ada wawancara sedikit. Ibu mengenai pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Sudah siap, Ibu? Siap. Oke, kalau sudah siap, saya mulai dari pertanyaan pertama. Begini, Ibu, sebagai seorang pemimpin kan kita pemegang keputusannya, Ibu. Jadi bagaimana selama ini di sini di sekolah Ibu ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, Ibu? Jadi yang selama ini saya identifikasi ya ada masalah-masalah tentang dilema etika dan bujukan moral. Itu pasti ada. Yang namanya di setiap sekolah pasti ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Jadi mungkin adakah yang pernah dialami? Mungkin bisa ceritakan salah satu. Pernah saya alami. Yang jelas saya pernah alami. Yang pertama, yang namanya dilema etika itu pasti ada. Baik. Misalnya saya pernah alami kasus seperti ini. Ada pengiriman tenaga kontrak baru ke sekolah saya. Kebetulan waktu itu dia mengabdi sebelum dikontrak dia mengabdi di salah satu sekolah di Kabupaten TTU di Kota Ketenan. Itu salah satu sekolah SMP Negeri Kota Baru. Kebetulan waktu dia datang lapor, dia ceritakan kisahnya bahwa dia sudah lama mengabdi di SMP Kota Baru sejak tahun 2006. Nah, tiba-tiba dia dikontrak di SK-nya keluar di SMP Negeri Maubeli. Jadi saat itu saya serba dilema apakah saya mau terima atau tidak, karena lewat rapat kami waktu itu saya sudah kasih keputusan bahwa setiap tenaga kontrak yang dikontrakan di sini untuk tenaga kontrak yang baru yang memang asalnya bukan dari tenaga komite di sini, setelah masa kontrak selesai saya tidak bisa akomodir lagi di sekolah karena awalnya mereka bukan tenaga komite di sini. Nah, kebetulan waktu itu saya kasih solusi untuk guru yang bersangkutan bahwa mungkin sebaiknya SK-nya itu ditelusuri dulu atau dikembalikan ke bagian teknik untuk ditelusuri dulu kira-kira jalan keluar seperti apa, karena kasihan juga kalau misalnya yang bersangkutan sudah mengabdi begini lama, terus tiba-tiba kalau misalnya habis masa kontrak tenaganya tidak dimanfaatkan lagi, sementara dia sudah setengah mati untuk membangun itu sekolah. Jadi saat itu memang saya serba dilema, entah saya mau tolak atau mau terima, tapi saya hanya kasih solusi waktu itu. Tapi lewat solusi saya akhirnya dia bisa diakomodir kembali atau di revisi kembali SK-nya dan kembali ke sekolah asalnya. Terima kasih atas ceritanya itu. Berikut, Ibu, bagaimana cara Ibu dalam menangani pengambilan keputusan terkait dengan ada dua kasus yang misalnya sama-sama benar itu? Jadi mungkin dari ada lain berdasarkan pengalaman saya yang saya alami selama ini, yang namanya dalam satu kasus yang entah kasus itu dua-duanya sama-sama bernilai benar, misalnya yang jelas sebagai saya sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin, saya harus jeli juga mengambil keputusan. Jadi yang pertama mungkin kita lihat langkah yang terbaik atau kita melihat aturan dulu. Tapi aturan ini kan manusia yang buat juga. Terus dari segi kemanusiaan juga mungkin kita harus memperhatikan kira-kira kita punya kerjasama dengan yang bersangkutan selama ini seperti apa. Kalau misalnya seperti ini, hari itu misalkan dia mendapat urusan, terus hari itu juga saya membutuhkan tenaganya misalnya.
Iya, iya. Yang jelas saya melihat yang skala prioritas, kira-kira Keinginan mana sekali. yang menjadi prioritas Iya, iya, untuk iya. dia. Iya, iya. Jadi yang bagaimanapun kita sebagai seorang pemimpin pasti kita punya hati, dan kita lebih memperhatikan yang namanya skala prioritas. Oh, ya, Kalau betul. memang urusan mana yang mungkin lebih diprioritaskan, saya sebagai seorang pimpinan harus memperhatikan itu. Benar, Bu. Jadi Kalau tidak begitu, sepihak Bu, saja mengambil dari penjelasan keputusan. Ibu saya lihat langkah-langkah atau prosedur seperti yang bisa Ibu lakukan itu mungkin salah satunya skala prioritas. Mungkin Iya, ada skala lain lagi prioritas. langkah-langkah Terus atau prosedur yang mungkin kita selama ini lihat Ibu- kira-kira dari segi kemanusiaan, Iya, kira-kira benar. hal apa yang paling prioritas untuk dia butuh. Tapi untuk saya mungkin skala prioritas itu yang Benar. lebih penting. Baik. Karena kita lihat kira-kira kasus atau kebutuhan yang lebih mendesak, lebih Benar, penting, Ibu. itu Iya, yang iya. mungkin kita lebih prioritas. Baik. Iya. Kalau begitu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, mungkin efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema indika ini, yang bisa yang Ibu anggap efektif untuk dalam penanganan itu kira-kira apa saja? Ya, yang menjadi hal yang paling efektif itu adalah rasa kemanusiaan juga ya. Oh ya, ya. Kalau misalnya dalam bersamaan waktu yang bersangkutan, misalnya dia mau memilih, saya sebagai seorang pimpinan, rasa kemanusiaan itu pasti ada. Benar. Jadi yang jelas itu kalau misalnya kita mau lihat antara dinas dan keluarga, kalau saya mungkin lebih memilih keluarga juga, karena kebutuhan keluarga, misalkan dalam perjalanan saya sangat membutuhkan tenaganya, sementara misalkan suaminya kecelakaan atau tiba-tiba anaknya sakit. Benar. Yang pasti saya pasti lebih memberi ruang itu untuk dia lebih prioritas keluarganya. Benar. Karena urusan dinas ini kan masih ada orang lain lagi yang bisa mengurus. Benar. Seperti itu. Benar. Jadi iya. Benar seperti yang diceritakan. Saya mau tanya tantangan apa Ibu dalam penanganan kasus-kasus terkait dilema etika ini? Pasti ada tantangan. Yang jelas pasti banyak tantangan. Ya, sebagai apa? seorang pimpinan pasti ada tantangan. Jadi tantangannya begini, kalau misalnya hari itu saya sangat membutuhkan tenaganya, yang mungkin satu-satunya dia yang bisa buat. Iya, Terus dia juga harus prioritas yang misalkan suaminya sakit atau kecelakaan misalnya Iya. tiba-tiba. Yang sementara hari itu saya juga sangat membutuhkan tenaganya. Iya. Tetapi kalau misalkan memang pekerjaan itu saya bisa lakukan, kenapa saya tidak bisa lakukan? Saya harus paksakan dia untuk harus selesaikan pekerjaan yang sebenarnya saya juga sebagai Benar. seorang pimpinan saya juga bisa selesaikan. Baik. Jadi mungkin dalam kepemimpinan saya lebih memprioritaskan rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Iya. Betul, betul. Ibu, mungkin ada dalam penanganan kasus terkait dilema etika sama-sama benar yang tadi yang seperti yang Ibu mungkin ada punya jadwal khusus dalam penanganan kasus-kasus seperti itu, mungkin Ibu ada jadwal khusus atau program khusus? Untuk jadwal khusus saya tidak ada jadwal khusus karena belum ada kasus yang sangat luar biasa. Jadi biar dia berjalan saja, yang pas berjalan kebetulan begitu apa saja. Ibu tangani. Baik. Jadi itu biasanya kejadian-kejadian begitu kan seperti tak terduga atau Iya, kadang-kadang saja. saja. Dia muncul. Ya, Kita jadi tidak mungkin buat muncul jadwal. yang tiba-tiba saja. Jadi kita tidak bisa buatkan dia punya Jadwal jadwal khusus khusus. untuk Tapi penanganan itu, kalau dalam menyelesaikan mungkin dalam agenda-agenda harian Iya, saya benar, atau jurnal pribadi saya itu yang biasa kadang Benar. saya tulis, saya muat. Ibu, mungkin dalam penanganan kasus dilema etika seperti ini mungkin Ibu anggap ya mungkin ada faktor atau orang-orang yang bisa membantu Ibu dalam Ya, penanganan dalam dilema kasus-kasus etika. begini ya seperti yang jelas pasti kita sangat membutuhkan orang. Jadi Ya. misalnya kalau urusan dinas, yang jelas pasti kita membutuhkan sesama teman guru. Benar. Tapi kalau misalnya kasusnya misalkan menyangkut dinas pendidikan, pasti saya membutuhkan orang dinas pendidikan. Kalau misalnya kasusnya dengan orang tua, ya pasti yang jelas saya membutuhkan komite atau orang tua murid. Benar sekali. Dari semua Bu, pertanyaan terakhir ini dari semua
semua yang ibu alami dalam pengambilan keputusan, dilema etika maupun bujukan moral yang tadi sudah diceritakan sebagian itu, ditambah dengan hari ini saya datang tambah pertanyaan-pertanyaan itu. Pembelajaran apa ibu untuk hari ini? Ya, Dengan hari-hari kemarin dalam pengambilan keputusan hari ini kemarin artinya datang ini hari. Mungkin ini juga sebagai satu motivasi juga untuk Benar, kami, juga sebagai pembelajaran juga untuk kami, sehingga misalnya saya sebagai seorang pemimpin besok-besok saya mau mengambil keputusan, ya mungkin kita lihat antara benar Sudah bisa tahu salah, antara yang langkah-langkah. sangat mendesak atau langkah-langkah Iya, yang iya, paling iya. prioritas, Benar, itu yang mungkin kita harus prioritaskan. Oke. Terus yang menjadi pembelajaran untuk saya itu yang mungkin apa ya, bujukan moral. Bujukan Jadi moral. bujukan moral ini memang sebagai seorang pimpinan itu sebagai satu bujukan yang kadang menggiurkan. Ya. Tetapi sebagai seorang pimpinan mungkin kita harus memilah antara kira-kira ini cocok atau tidak. Benar. Untuk kita bisa ambil, atau memang hanya untuk mengambil keputusan keuntungan sepihak, misalnya keuntungan hanya untuk kepala sekolah. Setidaknya bujukan moral itu juga bisa membawa keuntungan juga untuk orang lain, atau Benar misalnya sekali. pihak sekolah. Jadi Baik, seperti terima itu. kasih Ibu. Terima Jadi kasih itu atas saja. Terima wawancara kasih hari ini. juga. Semoga Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, juga bujukan moral ini di sekolah ini dengan baik ya Ibu. Terima kasih Ya, atas terima waktunya. kasih juga Pak atas Oke. kepercayaan. Hai, salam dan bahagia. Saya Mitusala Christopher Akal SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri Kiupunu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini saya berada di SMP Aurora Kevemenanu. Tujuan saya hari ini adalah mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Aurora. Semoga wawancara hari ini dapat berjalan bahagia, Ibu. Baik, selamat pagi, Ibu. Seperti yang saya tadi pagi sudah ketemu Ibu di depan bahwa hari ini saya mau wawancara Ibu. Saya akan menanyakan kurang lebih ada sekitar 8 pertanyaan. Ibu sudah siap untuk menjawab? Nah, begini Ibu, nomor satunya begini. Selama ini di sekolah Ibu, nah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Mungkin ada. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi memang dalam kehidupan sekolah banyak sekali kasus-kasus dilema etika yang saya jumpai, dan kadang-kadang itu mengganggu. Betul, kan? Apalagi kita sebagai seorang pemimpin, tentu kalau sudah berhadapan dengan yang kasus-kasus dilema etika itu menyulitkan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Benar. Oke, baik. Nah, berarti seperti Ibu cerita banyak ya, sebagai pemimpin pasti kita diperhadapkan sebagai kita harus ambil satu keputusan yang mungkin sama-sama benar, dan itu memang merupakan itu memang ada di semua sekolah ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu yang seperti Ibu ceritakan tadi itu, bagaimana cara Ibu dalam pengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar, misalnya itu Ibu. Iya, contohnya begini, misalnya pernah saya temui ada dalam perjalanan di pertengahan semester, ada beberapa siswa yang minta pindah masuk ke sini. Oh iya. Nah, di dalam dokumen kita yang mengatur tentang mekanisme mutasi masuk, itu salah satunya adalah harus datang di awal semester. Lalu sebelum itu harus membuat permohonan masuk ke sekolah, sehingga kita mengecek saran dan prasyarat yang ada di sini, sehingga apa bisa kita terima atau tidak. Nah, dalam perjalanan kadang-kadang yang ini tidak dilalui. Ada siswa yang datang sudah membawa dengan dokumen surat pindahnya, ditujukan kepada kita di sini, kita juga dilema. Tapi Ibu terima? Dilema. Ya, yang pertama memang kita dilema mau terima atau tidak. Lalu kita berpikir bahwa ini kalau tidak diterima, sementara sudah anak ini sudah notabene-nya sudah dihapus di sekolah asal, maka ya kita dilema juga. Terakhir saya pertanyaan berikut Ibu, hal apa saja yang
selama ini merupakan tantangan Ibu. Pengambilan keputusan ini kan susah. Saya mengambil ini salah, ini benar tapi melanggar ini. Saya mau korbankan ini tapi ini juga benar. Nah, kira-kira tantangan mungkin dari guru mungkin atau dari mana? Ada? Iya, kadang untuk mengambil sebuah keputusan itu memang ada banyak tantangan, terutama misalnya seperti yang tadi contoh kasus saya yang tadi itu sudah dapat itu memang tantangannya banyak. Sebenarnya yang pertama tentu anak ini juga harus belajar menyesuaikan dengan keadaan di sini. Lalu kita juga harus berusaha untuk anak ini belajar dengan baik di sini. Mungkin tantangan seperti ada guru yang protes dalam pengambilan keputusan. Mungkin bukan hanya siswa ini saja, tapi dengan kasus-kasus yang pasti memang ada dapat. Tantangan seperti itu ada. Banyak ya. Dalam rapat seperti itu pasti ada yang mau dan ada yang tidak. Benar. Nah, yang tidak itu menjadi tantangan. Sementara dari segi kita sebagai pemimpin tentu kita punya hati kecil itu pasti pingin untuk anak ini harus lanjut sekolah. Nah, untuk menjawab tantangan itu ya saya memberi pemahaman kepada guru bahwa ini ya dari segi aturan memang mungkin dia sudah tidak bisa lagi masuk itu. Tapi apakah kita bisa membiarkan anak itu untuk dia berleha-leha di luar atau apalagi masa usia sekolah? Ya, baik. Saya sudah nangkap. Ini mungkin dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dilema etika ini sama-sama benar, artinya susah. Itu mungkin Ibu ada program khusus atau ada jadwal khusus untuk penanganan itu? Ada tidak? Tidak. Sepertinya tidak. Tidak ada ya. Berarti pas ada masalah baru berjalan waktu diselesaikan. Oke, berarti. Faktor atau orang-orang yang Ibu anggap mungkin dalam misalnya Ibu ketemu kasus-kasus seperti itu, mungkin yang orang atau faktor-faktor apa yang Ibu anggap bisa membantu dalam penanganan kasus dilema etika ini? Yang pertama tentu ya orang-orang yang tiap hari bekerja bersama-sama dengan saya di sini. Benar ya. Karena tentu kami inilah yang saling bekerja sama untuk menangani masalah yang ada di sini. Kalau jika masalah itu tidak bisa kami, baru kami bisa konsultasi dengan pihak lain yang di bawah. Oke Ibu, terima kasih banyak. Terakhir Ibu, dari semua kasus dilema etika yang Ibu alami sejak Ibu pertama kali menjadi kepala sekolah ini, tadi Ibu cerita banyak yang Ibu sudah ketemu, Ibu hadapi kasus-kasus seperti itu. Termasuk pembelajaran hari ini saya datang. Pembelajaran apa yang Ibu dapat untuk dalam penanganan ini? Iya, yang pertama enakkah tentu susakkah jadi pemimpin? Memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Tidak mudah ya. Kita harus dewasa dalam mengambil keputusan. Apalagi sama-sama benarnya. Tidak bisa korban satu, korban yang lain. Iya, itulah yang tidak semua orang tidak semua orang bisa dewasa. Termasuk saya juga. Saya merasa bahwa sepertinya saya belum dewasa untuk dalam hal mengambil keputusan. Tetapi karena saya dibantu oleh teman-teman guru, maka memberikan beberapa solusi, memberikan beberapa jalan sehingga bisa membuka pikiran kita untuk bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang bisa diterima oleh orang. Oke, baik, terima kasih Bu atas penjelasan semua. Menjadi seorang pemimpin seperti itu, di mana kita harus ambil satu keputusan yang sama-sama benar. Pasti kita dapat cemooh, dapat kritikan, itu wajar. Tapi pada intinya kita adalah pemegang keputusan. Semoga wawancara saya hari ini dapat mencerahkan Ibu juga untuk kemajuan sekolah ini ke depannya Bu. Selamat, semoga sukses ke depannya.